Arindas kau keren. Bapak Bupati Lamongan hadir beserta Pak Wakil Bupati, Pak Sekda. Pak Inspektur, Pak Ketua PGRI serta mohon Pak izin Ketua Bapak KPRI Ibu lainnya. tamu undangan, sejenak mari kita heningkan suasana karena acara halal bihalal keluarga besar ada ikan patin. Ramadan berlalu, Syawal pun datang. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon izin karena belum kompak, satu kali lagi pantun boleh ya Bapak ya? Ibu boleh ya? Jalan-jalan ke pasar Rabu. Cakep. Niat membeli sekotak kurma. Cakep. Selamat datang Bapak dan Ibu. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Boleh kita berikan aplaus yang meriah pada acara yang luar biasa pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bin Abu Fadil Barokah wal Wafa. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil karim alladhi 'allama ummatahu ma'ana al-mahaba wa silatal arham amma ba'du. Wanita Ketua PGRI Kabupaten Lamongan, Koperasi Handayani, Koperasi Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat rahmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dan bersuasana dalam hari yang fitri. Dalam sebuah rangkaian acara yang istimewa untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan kebersamaan keluarga besar dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu insaniyah dan nafsu amarah telah kami redam demi mendapatkan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah, untuk mendapatkan ridho dan berkah-Mu. Maka pada hari ini kami keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan berkumpul di tempat ini untuk saling melepaskan salah dan dosa di antara kami, untuk menghilangkan rasa iri, karatan-karatan halus yang bersarang dalam hati sanubari kami. Beserta Ibu, yang saya hormati Mas Wakil Bupati beserta Ibu, yang saya hormati Pak Sekda beserta Ibu, yang saya hormati Pak Asisten 1 tidak bersama Ibu, yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pendidikan Lamongan bersama jajarannya, bersama Ibu Pak Asisten tadi, enggak. Pak Ketua DPR beserta jajarannya, para sesepuh dan bini sepuh, Pak Dr. Anus Haji Akhwan, beliau rawuh sebagai sesepuh juga sebagai KPRI Arya Dwija. Pak Dr. Anus Haji Adiswito, beliau rawuh sebagai sesepuh kita, juga sebagai Ketua PGRI. Yang saya hormati Pak Inspektur
dan bapak-bapak juga ibu yang menyertai Pak Bupati Rawuh di sini, yang saya hormati Pak Sekdi, yang dirayakan oleh manusia. Kemanusiaan sebagai eksistensinya, dan manusia itu adalah sebagai wujudnya. Sehingga orang dari Jakarta, dari luar Jawa, jauh-jauh itu mudik ke sini, itu karena ada kemanusiaan yang ingin merajut persaudaraan. Sehingga ibu-ibu yang punya rezeki kemudian menukarkan uang. Tadi Mbak MC-nya banyak tamasah. Pergi tamasah naik sepeda mini. Cakep. Di belakang pendati naik muat ikan berjanji. Cakep. Saya bahagia setiap datang ke sini di Dinas Pendidikan yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Dinas Pendidikan Unggul berakhlak. baik, tepuk tangan kita semuanya. Yang saya hormati Mas Wabu, Mas Dirham Akbar Aksara bersama Ibu Jana Dirham Aksara, Pak Sodiki selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Pak Dr. Kandidat Sodikin MPD yang saya hormati, Pak Sekda beserta Ibu, Pak Asisten beserta tidak beserta Ibu, beserta Pak Inspektur, Pak Tua PGRI Kabupaten Lamongan beserta jajarannya dan staf, Pak Ketua DPL di Dewan Pendidikan Lamongan, Pak Profesor Sutardi Dereng beserta seluruh jajarannya, kepala OPD yang hadir membersamai saya tadi, Pak Afwan, Pak Sekdi beserta seluruh kabin dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan, baik jabat struktural, fungsional, para dewan guru, semuanya yang saya sayangi, yang saya banggakan, yang sangat luar biasa. Tepuk tangan bersama kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan untuk bersilaturahmi dalam acara halal bihalal yang juga dikemas acara silaturahmi ya di Idul Fitri Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita terus berharap mudah-mudahan Ramadan ini penuh makna yang dapat meningkatkan kita, baik keimanan dan seluruh ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita semakin berakrab bersama-sama untuk melakukan pengabdian kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Untuk itu, saya atas nama pemerintah Kabupaten Lamongan dan keluarga pertama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dengan segala ketulusannya. Minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan segala salah kita, segala khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pertama tentu diampuni oleh saling memaafkan dosa-dosa kita di antara kita semuanya. Jadi hari ini insya Allah kita semuanya sudah kosong-kosong. Ya, jadi tidak membuat kesalahan-kesalahan baru nanti, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tentu Ramadan kali ini memberikan motivasi kita untuk bekerja terus yang lebih baik dan lebih baik lagi. Alhamdulillah, banyak capaian-capaian yang sudah kita capai di tahun 2025 ini. Ke depan
tahun 2026 tentu masih banyak tantangan-tantangan khususnya di dunia pendidikan ini agar kita terus pengabdian kita memberikan nilai dan value, memberikan nilai nilai positif bagi generasi anak-anak kita ke depannya. Alhamdulillah capaian-capaian itu dapat kita rasakan bersama. Ya. Sekali lagi kita harus percaya diri, bangga menjadi orang Lamongan. Kenapa saya bilang demikian? Karena sesungguhnya Lamongan ini banyak capaian yang belum diperoleh oleh daerah-daerah lain. Contohnya apa Pak? Contohnya yang selalu saya sampaikan, kita itu indeks pembangunan manusia, karena sebagai alat ukur untuk melihat kemajuan sebuah daerah itu diukur dari indeks pembangunan manusia. Kita setiap tahun konsisten terus naik, bahkan di tahun ini IPM kita mencapai 76,8 termasuk kategori tinggi di Jawa Timur. Banyak hal lagi, indeks pendidikan juga terus naik secara konsisten. Lama usia sekolah juga semakin baik di dalam alat ukur yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Bahkan pertumbuhan ekonomi pun ini luar biasa Lamongan, lebih tinggi dibanding dengan daerah-daerah sekitar. Bahkan maaf, ini bukan merendahkan, sebagai alat perbandingan saja, dibandingkan dengan Bojonegoro, dibandingkan dengan Tuban, dibandingkan dengan Gresik, ya daerah-daerah tetangga, Lamongan ini termasuk paling tinggi dengan pertumbuhan ekonomi 5,4%. Luar biasa. Kenapa saya sampaikan demikian? Kenapa saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian selaku insan pendidikan? Agar semua kita perlu percaya diri ya, menjadi guru, menjadi pendidik, menjadi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan. Karena kepercayaan ini penting, kepercayaan diri ini penting agar menular kepada siswa-siswa anak didik kita semuanya. Jangan selalu berikan hal-hal yang negatif, sampaikan hal-hal yang positif supaya anak ini percaya diri, bangga bahwa saya ini menjadi warga Lamongan yang senantiasa bisa menjadi apa saja, bisa melakukan apa saja dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sotikin bahwa setiap minggu, setiap bulan pasti ada berita-berita yang membanggakan kita semua, membuat kita semua selaku orang tua didik ini menjadi bangga, bahagia karena anak-anak kita mencapai prestasi-prestasi itu. Dan prestasi-prestasi itu tentu dimulai dari kepercayaan diri kita. Jangan sebaliknya kita memberikan motivasi dan negatif, malah disekakan insok Lamongan kok. Justru sebaliknya, lebih-lebih kita sekarang hidup di dua alam, bukan hanya kepiting dan rajungan saja yang hidup di dua alam. Kita sekarang juga hidup di dua alam. Alam apa itu? Alam medsos dan alam nyata realita. Sekarang banyak sekali orang Lamongan bahkan yang membuat narasi-narasi negatif yang seolah-olah Lamongan itu bukan apa-apa, ya kan? Kita setiap hari membuka itu Lamongan kayaknya dipenuhi banjir, tenggelam oleh air, tidak bisa merayakan hari raya. Padahal saya datang kemana-mana di setiap sudut desa yang terkena banjir, semuanya biasa-biasa saja, happy saja, dan seolah-olah banyak jalan yang rusak. Padahal setiap hari saya sudah keliling sampai ke sudut-sudut desa melihat jalan-jalan itu sesungguhnya sudah baik. Yang diupload di medsos ini kan jalan-jalan desa yang menuju makam, jalan desa yang yang kelihatan rusak banget. Padahal itu bukan jalan kabupaten, karena saya tahu persis mana jalan kabupaten yang belum tersentuh dan mana yang sudah tersentuh. Hal-hal semacam ini ketika diupload, ketika dibaca oleh seluruh
orang di negeri kita ini seolah-olah kita adalah kabupaten yang terbelakang, kabupaten yang tertinggal, kabupaten yang bahkan belum bencana. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Kita kepada di depan anak-anak didik kita, di depan generasi-generasi kita harus terus memberikan narasi-narasi positif sehingga bisa menimbulkan kepercayaan diri kepada anak didik kita, lebih bersemangat lagi dalam mencapai prestasi. Siapapun kita di Lamongan, anak didik kita ini akan tentu bisa menjadi apapun dengan prestasi yang luar biasa. Kita sering membaca cerita-cerita sukses anak-anak Lamongan yang berhasil di mana-mana, di luar negeri, di dalam negeri dan dimanapun. Banyak orang-orang Lamongan, banyak anak Lamongan yang sukses dengan keterampilan, dengan berbagai prestasi yang dicapai. Tentu sekali lagi saya mengajak kepada semuanya untuk terus kita memberikan narasi-narasi positif, bahkan ikut serta di medsos pun menyuarakan hal-hal yang positif yang banyak dicapai oleh anak-anak kita, di lingkungan kita, di dinas kita, sehingga kita bisa memberikan keseimbangan narasi positif, keseimbangan hal-hal yang positif untuk mengimbangi narasi-narasi negatif yang berkembang di media sosial. Saya yakin semuanya punya semangat itu. Mari terus kita berkreasi, menunjukkan prestasi kita supaya membuat Lamongan ini semakin dipercaya, anak-anak Lamongan semakin percaya diri, dan prestasi-prestasi kita diketahui oleh orang-orang. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, tantangan kita ke depan juga akan semakin tinggi. Di samping media sosial yang sekarang tadi yang saya sampaikan, termasuk bagaimana kita terus menarasikan MBG misalnya, karena kejayaan sebuah bangsa, kemajuan sebuah bangsa ini ditentukan oleh pendidikan yang senantiasa digagas oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin semua warga Indonesia ini dipenuhi, disiapkan dengan gizi yang baik, karena gizi yang baik ini akan menunjang prestasi-prestasi yang akan dicapai. Itu terus kita dukung apa yang menjadi program Bapak Presiden. Kalau ada hal-hal yang kurang, tentu kita harus secara bijaksana untuk bisa mensukseskan program-program tersebut. Berikutnya juga ke depan tantangan kita adalah sebentar lagi dengan iklim cuaca ekstrim. Kita sudah merasakan bagaimana perubahan iklim di dunia ini, bukan di Lamongan saja, di dunia ini. Kalau cuaca ekstrim itu kalau hujannya sangat lebat dan luar biasa. Kalau kemarau panasnya juga akan luar biasa. Itu kita harus menyiapkan kepada anak-anak kita, karena bulan depan kita akan menghadapi kemarau panjang. Apa hubungannya Pak dengan pendidikan? Ya tentu sangat berhubungan. Perubahan cuaca ini akan sangat berhubungan dengan proses kita belajar mengajar. Kita siapkan mental anak-anak kita menghadapi perubahan iklim ini. Kedua, perubahan geopolitik. Kok apa Pak apa pengaruhi geopolitik, peran Amerika Iran ini terhadap kita sangat berpengaruh. Pengaruhnya mau sampai Lamongan kan sampai kita sekarang sudah merasakan bagaimana efisiensi. Sebentar lagi kita juga akan menghadapi krisis energi. Hari ini di beberapa media di negara-negara tetangga sudah banyak yang mengibarkan bendera putih. Krisis energi. Bahkan pemerintah sudah mewacanakan WFH, WFA, dan wacana-wacana lainnya.
Kalau dulu kita tak bisa membayangkan, Pak, bagaimana kalau ada COVID ya? Ternyata COVID-nya benar-benar nyampe di kita. Nah, sekarang bagaimana Pak efek perang ini? Kita juga tidak bisa membayangkan kalau sekali nuklir ini sudah dihembuskan, ya, kita akan tidak bisa bertemu semacam ini, dan efeknya lebih dahsyat dari COVID-19. Kelihatannya sekarang biasa-biasa saja karena dampaknya masih dapat dikendalikan. Kalau dampaknya tidak dapat dikendalikan, ini yang memaksa kita, mengharuskan kita hidup di era dengan suasana yang berbeda seperti ketika kita menghadapi COVID-19. Untuk itu, seruan pemerintah, seruan Bapak Presiden untuk melakukan efisiensi, melakukan hemat energi, ini memang benar-benar serius untuk kita hadapi bersama. Kita harus terus berhemat, lebih-lebih masalah energi. Ya, kelihatannya sih biasa-biasa saja. Oposisi sebenarnya sampai awak dewi, ya, tentu sangat beringat sampai Pak Presiden pun ya menyampaikan seperti itu, menyampaikan akan melakukan WFA, ya, karena ini adalah yang sudah terjadi di beberapa negara. Ya. Mudah-mudahan di negara kita, di daerah kita yang tercinta ini dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Kita semuanya terus diselamatkan sehingga kita akan terus menemui dan menjalani kehidupan yang selalu lebih baik dan yang terbaik. Demikian Bapak Ibu semuanya, selamat berbahagia setelah liburan bertemu dengan keluarga, selamat beraktivitas. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan, petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan kepada seluruh tamu undangan yang paling kanan untuk bisa berjabat tangan kepada